rakyat tadi yang menunggu 1 tahun musim tanam tadi disebut rakyat penunggu. Nah, yang ini nanti di kemudian hari, rakyat penunggu itu bahasa Belandanya namanya opgezettenen namanya. Yang ini nanti di kemudian hari pada tahun 56 itu tak dikasih lagi, dia membentuk Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia. Itulah namanya BPRPI yang ada sekarang. Nah, lalu bertanamlah di situ rakyat tadi. Nah, tibalah gilirannya Indonesia merdeka. 2, 4, 3, 4, 4, 45 ada sejarah lagi ketika pendudukan Jepang. Nah, itu pendudukan Jepang semua kebun kacau. Perusahaan Belanda terugi. Nah, satu yang secara juridis yang kami pelajari dengan Edi Ihsan, begitu juga tulisan Profesor Mahadi dan Profesor Maryam Darus, dia katakan itu kontrak. Pemberian tanah itu kontrak, bukan hak guna usaha. Bukan erfak, dalam bahasa Belandanya bukan hak erfak. Atau dalam bahasa Indonesianya bukan HGU. Dia kontrak. Nah, bukan HGU. Erfah itu bukan HGU, tapi ini konsesi, ini kontrak. Sehingga hubungan hukumnya itu adalah hubungan hukum sewa-menyewa. Nah, di mana kita tahu hubungan hukum itu sewa-menyewa? Kalau kontrak berakhir, tanah harus dikembalikan kepada pihak si empunya. Siapa yang empunya? Yang empunya tadi adalah masyarakat, rakyat. Itulah masyarakat hukum. Itulah namanya masyarakat hukum adat yang punya itu. Siapa yang menekan? Sultan. Atas nama apa? Atas nama si rakyat tadi. Si Sultan tadi itu, maka disebutlah di situ Sultan Delhi dan orang-orang besar bergelar. Nah, orang besar bergelar itu di dalam itu adalah Datuk. Nah, nanti Sultan Delhi ada punya lagi 4 Datuk. Datuk Sukapiring, Datuk 10 Kuta, Datuk Patumba, ya, kemudian Datuk Sunggal. Nah, itulah nanti di kemudian hari ketika kontrak tak dipenuhi oleh pembagian itu tak cocok, itulah protes Datuk Sunggal, terjadi lagi perang Sunggal. Yang ditulis oleh sejarawan Belanda, perang Sunggal adalah kisah perang besar di kampung kecil. Wah, menarik judulnya itu. Dibuat dulu di majalah Prisma. Tahun 80-an kita baca itu. Kampungnya kecil tapi perangnya besar. Kenapa besar? Banyak opsir-opsir tentara-tentara yang meninggal. Nah, saya lanjut. Balik lagi ke pangkal cerita. Tibalah kita waktu merdeka. Tahun 46 terjadi revolusi sosial. Nah, ini persoalannya. Itu saya tulis juga di kumparan.com. Nanti lihat di situ. Bagaimana keterlibatan komunis di situ. Untuk menghabiskan kekuasaan raja-raja dan sultan-sultan ini. Padahal sebelum 46, 21 dan 23 Januari 1945, itu Sultan se-Sumatera, raja-raja se-Sumatera sudah ada rapat di Padang Panjang. Kesepakatannya kami berada bersama-sama dengan Republik. Itu sudah ada pernyataan. Desember 45. Nah, Februari dinyatakan lagi Sumatera Timur bulan Februari, awal Februari sekitar 3 sampai 7 Februari, itu pun sudah saya tulis kemarin. Pernyataan Sultan juga berada di bersama-sama Republik. Nah, tapi karena waktu itu Amir Saripudin adalah Menteri Pertahanan, ya, dan Wakil Gubernur Sumatera waktu itu Wakil Tengku Muhammad Hasan, Dr. Amir juga namanya, Dr. Muhammad Amir, ya, itu komunis, ya. Didesain orang itulah supaya Tengku Muhammad Hasan berangkat ke Bengkulu atau ke Lampung, maka diadakanlah rapat, itulah kisahnya. Kemudian terjadilah pembantaian pada bulan Maret, ya, hanya pembantaian itu berlangsung tidak lebih dari 2 minggu. Habislah semua. Istana dibakar, ya, anak-anak Sultan diperkosa, Tanjung Balai langsung dalam lubang, ya, ditempatkan ada 60 lebih tengkorak yang saya ikut membongkar tengkorak itu pada tahun 2003. Saya ikut waktu itu, saya menjadi sekjen Majelis Adat Budaya Melayu, ya, dan saya mendapatkan
peluru-peluru di dalam kepala. Berarti ada keterlibatan juga di situ para militer, ya, dalam pembantaian itu. Oke, itu babak itu. Tapi apa yang hendak saya ceritakan dari revolusi itu, ya, orang Melayu ini tak berani lagi mengklaim tanahnya. Sultan Delhi bahkan memboyong keluarganya ke Penang, ke Malaysia. Maka terjadilah kemudian tahun masuk babak 1958. 58 keluar Undang-Undang nomor 86 tahun 58. Isinya adalah tentang nasionalisasi. Apa isi nasionalisasi? Isinya mengambil alih semua perusahaan-perusahaan Belanda, aset-aset perusahaan Belanda. Belanda saja, iya. Belgia, tidak. Maka tetaplah sekarang bertahan. Inggris tidak. Maka bertahanlah perusahaan London, Sumatera. Amerika tidak. Maka bertahanlah perusahaan American Company, kemudian yang diasahan berubah sekarang menjadi Bakri Plantation. Nah, itu adalah. Lalu yang diambil siapa? Yang diambil Belanda. Kenapa Belanda? Rupanya waktu itu kabinet Juanda tahun 1958 sedang bertarung untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia yang waktu itu diekspansi Belanda mengambil wilayah Irian Barat. Soekarno berpidato rebut Irian sebelum ayam berkokok. Soeharto waktu itu masih memimpin pasukan yang ikut ya di dalam, belum jenderal lagi, ikutlah merebut. Nah, maka bisa nanti lihat sejarah-sejarah bagaimana itu. Tetapi kita tetap melakukan lobby-lobby internasional karena waktu itu Juanda menjadi kabinet menteri oleh Juanda katakan kita kalau tak mau mengakui kedaulatan Belanda, kita ambil semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia ini, kita nasionalisasi saja, kata Juanda. Kita putuskan semua konvensi-konvensi internasional yang dulu ditandatangani oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka banyaklah konvensi, perjanjian internasional yang pada waktu itu diputuskan. Satu poin penting di situ adalah nasionalisasi. Isi nasionalisasi itu ya ambil alih. Tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengganti rugi, ya kita ganti rugi. Nah, pendefinisian nasionalisasi di situ ternyata secara normatif, aturan, norma mengambil alih yang bukan milik Indonesia. Nah, jadi yang diambil alih itu adalah aset milik Belanda. Maka diambil alihlah rel-rel kereta api, kebun-kebun kelapa sawit, kemudian sebagian sudah ada kebun tembakau, bangsal tembakau, rumah-rumah karyawan, kantor-kantor, ya, gerbong-gerbong kereta api, amplasmen, rumah, semua diambil. Pokoknya milik Belanda. Tapi nasionalisasi itu kebablasan. Diambil alih oleh negara, ikut tanahnya. Tanahnya ikut. Padahal rakyat ya. Katakan milik pribumi. Waktu penelitian saya itu selesai, saya presentasikan di depan para guru besar di universitas. Ya. Saya katakan begini, kalau ini diambil alih oleh Belanda, tanah-tanah adat Melayu tadi diambil alih oleh Belanda, bolehlah sudah dikeluarkan surat supaya sultan-sultan ini kita deportasi saja ke negeri Belanda. Berarti sultannya orang Belanda. Nah, ada yang bisa menjawab pernyataan saya. Deportasi lah. Nah, karena yang diambil itu adalah aset milik Belanda. Kalau tanahnya kalian ambil, berarti kalian mengakui sultan itu adalah, dan rakyat-rakyat itu adalah rakyat Belanda. Pulangkan saja, deportasi. Saya sambungkan. Rakyat itu bukan hanya puak Melayu. Itu harus diingat. Ada 10 puak di situ yang disebut. Ya, ada bukan asal orang Melayu, tidak, yang tinggal di pinggiran kebun. Ya, yang bersemenda dengan orang Melayu, anaknya kawin ini, orang-orang yang sudah lama menetap di situ, ya. Jadi ada orang Mandailing, orang Karo, orang Minang, orang semua di situ yang disebut dengan namanya kaula.
namanya. Kaulah itu artinya rakyat masyarakat Melayu. Kenapa ada rakyat? Iya, karena di Kesultanan Delhi, Langkat semua itu ada namanya yang disebut dengan perjanjian panjang namanya, long perklaring. Ya, ada perjanjian pendek namanya korte perklaring. Ya, tapi kita tunduk dengan perjanjian panjang. Apa isi perjanjian panjang? Dikasih wilayah untuk daerah yang langsung dipimpin oleh Sultan. Itulah namanya pemerintahan swapraja. Nama pemerintahnya. Raja memerintah sendiri. Jadi untuk yang Belanda punya mana? Nanti kami kasih, kata Sultan. Dikasihlah tanah itu yang dituangkan dalam namanya Akte van Schenking. Nama aktenya. Maka adalah satu wilayah yang tunduk pada urusan pemerintah Belanda tadi. Kalau kedudukan pemerintah Belanda itu kalau di Siak, Kesultanan di Siak Indragiri, itu nanti nyambung dengan Pak Iskandar Sitorus punya cerita. Di Siak, kita di sini gubernemen, presidennya di Siak, pemerintahan gubernemen itu dikasihlah tanah dan namanya dalam Akte van Schenking. Nanti saya kalau pada pertemuan kita berikutnya nanti bisa saya tampilkan akta itu, dibuatlah batas-batas mana wilayah namanya wilayah Gemeente namanya. Nah, wilayah pemerintah kota. Di situ sajalah yang boleh orang Belanda itu buat kantor. Mohon maaf juga buat gereja. Bukan bisa orang tuh buat. Artinya ada ketentuan di situ. Dibuatlah. Makanya ada pemerintahan swapraja. Ada yang tunduk nanti dengan pemerintahan gubernemen. Makanya ada istilah apa perbatasan antara pemerintah kesultanan dengan yang masuk ke pemerintahan gubernemen. Oh, itu ada namanya dibuat jalan. Apa nama jalannya? Namanya Jalan Antara. Pernah Bang Hari dengar? Ya, Jalan Sutrisno. Antara di Medan. Kota Maksum. Itu nggak masuk Kota Maksum namanya ya? Jalan Antara. Batasnya, Bang. Itu batasnya. Oh gitu. Terus. Nanti akan kita lihat lagi. Ada nama pajak peringgan, tahu Bang Idrus? Iya. Tahu lah. Peringgan itu bahasa Melayu artinya batas. Oh gitu. Berperinggan dengan ini, berperinggan. Ada jalan perbatasan. Ya, itu Jalan Serdang. Ada ceritanya Bang. Ya. Perbatasan itu kalau nggak salah Jalan Serdang itu jadi, ya Bang ya? Ya. Jadi cerita dari Pak Saidin ini menarik sekali ya. Kita seakan kembali ke masa lalu. Tetapi melihat begitu panjangnya cerita itu dan belum selesai sampai sekarang. Betapa rumitnya sekarang lagi. Satu persoalan yang belum selesai ditambah lagi persoalan-persoalan baru. Dengan ganti-gantinya pemerintah. Sehingga terjadilah sekarang semrawut seperti benang kusut. Yang agak susah pekerjaan Iskandar ini misalnya. Bang Hari, cerita ini kenapa kusut? Karena kita tak mau balik kepada akar historis itu. Karena dalam hukum itu, sumber hukum itu adalah salah satunya itu adalah akar kesejarahan. Kenapa yang muncul sekarang orang mengklaim tanah itu berdasarkan sejarahnya. Kalau ada istilah sekarang yang agak negatif, apanya itu disebut aja ngambel katanya itu. Menunjukkan ada akar kesejarahan terhadap kepemilikan tanah itu. Itunya sebetulnya yang muncul kemudian. Nah, kalau pemerintah mau saja sedikit ya, mengambil mencari satu kebenaran melalui akar sejarah tadi, ini tanah selesai. Kenapa? Sultan Delhi pernah bertitah. Apa bunyi titah Sultan Delhi? Selama tanah-tanah ini digunakan untuk kemaslahatan umat, Sultan Delhi tidak akan pernah mengambil itu. Abang lihat Bang Hari, ketika Polonia digunakan untuk menjadi lapangan terbang, ada Sultan Delhi mengganggu? Tak pernah. Karena orang Kesultanan ini, saya tanya sama Tengku Temenggung Husni, anak Sultan Osman. Ya, enak saja orang itu Temenggung. Awak masuk ke tak orang di Karcis. Padahal ayah Anda atau enggak dulu yang menandatangani ini penyerahan konsesi Polonia ini. Sudah lauka, ini kan untuk kepentingan umat. Kesal juga awak. Masuk mintanya uang parkir.
ya kan? Tapi yang di dalam itu cucu si Sultan yang menandatangani. Dari situlah saya tahu ada titah. Kita tak boleh kualat. Dari mana hasil apa? Lama tanah ini dipakai untuk kemaslahatan umat. Jangan ada satupun anak dan keturunan yang mengganggu itu. Makanya selama bertahun-tahun Polonia itu tak pernah digugat. PTP itu tak pernah digugat. Lalu kenapa sekarang Kesultanan ribut? Ribut. Karena Polonia dipindahkan kepada pengusaha. Dibangun perumahan mewah di situ. PTP kenapa ribut? Ribut. Karena kalian alihkan kepada pengembang-pengembang. Terakhir kalian alihkan dengan kelompok Ciputra tadi. Ya. Center Point kenapa kalian ribut? Ribut. Karena tanah itu kalian kerjasamakan dengan para pembisnis. JW Marriott kenapa kalian ribut? Ribut. Karena kalian kerjakan itu, kalian bangun ya sentra-sentra bisnis. Begitu juga bangunan-bangunan yang sekarang tinggi megah itu. Menarik ya cerita Oka ini menarik ya, tapi saya boleh ini salah sedikit lah ya. Artinya kalau dulu itu kan motivasinya itu boleh gunakan tanah itu untuk kepentingan rakyat. Nah sekarang berkembangnya zaman, tanah itu akan dilihat dari tingkat apresiasinya. Kalau tanah ini penggunaan sebagai ini, apalagi rugi terus kebun, mendingan rubah jadi hak guna bangunan, jadi properti. Nah, saya lihat salah satu misalnya Malibu ya, kalau nggak salah itu tanah Sultan juga dekat Polonia. Pada saat dibangun perumahan, Malibu bukan? Tanah Sultan bukan itu ya? Yang perumahan Malibu yang dekat Polonia, Sultan. 80-an digugat. Nah, betul. Ya, menang kan akhirnya. Jadi artinya gini, pada saat itu dibangun untuk properti, jadi nilai tanah itu atau apresiasi terhadap tanah itu meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Jadi yang dilirik itu. Nah ini persoalannya kan kalau tadi misalnya Oka katakan apapun harus kita lihat dari akar sejarah. Nah tadi saya menarik sebelum kita buka acara ini cerita Mas Iskandar. Ada orang misalnya kalau istilah kasarnya merampas hak, merampas tanah, dibangun bangunan dan lain sebagainya. Kemudian yang punya diam aja. Nah pada saat yang punya diam aja, yang punya pun dia punya bukan hak milik, tapi misalnya hak guna usaha. Nah diam aja dipertanyakan. Jadi selama ini Anda kemana? Udah puluhan tahun digunakan kok tanah ini, digarap tanah ini, Anda kemana? Berarti ditelantarkan. Nah ini kan jadi ada orang bisa mengambil hak dari orang punya, tapi karena orang yang punya diam saja bisa beralih hak. Nanti mungkin Iskandar akan jelaskan itu. Nah ini kan menarik. Nah, apalagi ya kebun-kebun yang ada di tengah kota. Kan tembakau Delhi itu kan ada di sekitar kota. Saya ingat karena saya di pertanian juga ya. Tembakau Delhi itu nggak bisa tergantikan di dunia. Dimanapun sudah pernah dia buat untuk rokok cerutu. Nah akhirnya apa? Kita nggak bisa bangga dengan itu saja. Pasar tidak lagi melirik tembakau cerutu, tapi malah melirik kalau ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang akan meningkat. Mulailah penggarapan ini itu sampai pernah itu Dirut PTP 2 pernah masuk penjara gara-gara menyalahgunakan HGU itu. Nah itu mungkin ya sedikit ya. Karena mengikut akar masalah itulah makanya Iskandar sekarang begitu semangat ya. Betul. Jadi ini di kemudian hari ini bercampur, ada banyak kepentingan di dalamnya. Jika Sultan dan masyarakat adat itu membiarkan itu karena takut kualat tadi, ya, kata takut kualat itu memang disampaikan itu jangan. Nah, itu masih untuk kepentingan negara. Tak pernah ada gugatan itu ditujukan kepada PTPN 2 itu. Tak pernah ada ditujukan oleh Sultan. Buka sekarang hari ini dokumen. Tak pernah ada. Kapan dia ada? Kalau itu udah kalian alihkan untuk kepentingan yang lain. Itu sudah menyimpang. Sudah menyimpang dari dasar dulu pemberian itu. Karena ini adalah tanah rakyat tadi. Sebelumnya kan rakyat punya nih. Sultan ini kan untuk dan atas nama. Nah kan gitu. Dan perikatannya perikatan perdata. Nah di dalam pengelolaan selanjutnya ada data luas kebun Sofin itu luasnya 1/4 dari luas kebun PTPN 2 yang ada di Sumatera Utara. 1/4 aja luas. Sofin itu luasnya. Nah, artinya kalau kita punya 50 sekian ribu sekarang, 53.000, Sofin itu lebih 10.000 ya. Tapi hasil PT Sofin itu 4 kali lipat dari hasil itu Ishari bilang tadi. Jadi swasta punya itu
lebih ini ya, lebih profitable dibandingkan dengan kebun yang dikelola Betul. oleh pemerintah ya. Nah, kemudian tapi tadi ada yang saya nggak dengar cerita Oka, ini cerita tentang hak milik tanah ini kan Sultan aja nih. Sementara saya dengar kabar juga itu Chong Api juga penguasaan tanah di Kota Medan cukup besar. Nah, itu bagaimana? Chong Api ini adalah wilayah namanya wilayah Kedatukan Kampung Baru. Neneknya Bang Halis, Kampung Baru, Sawan.